Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 9. Kali ini kita belajar bab 1, materi tentang meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Tapi sebelum kita ke pokok pembahasan, kita ketahui dulu apa saja tujuan pembelajaran setelah kalian mempelajari tentang bab ini. Baik, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu setelah kalian mempelajari bab ini, diharapkan kalian dapat menunjukkan dalil nakli dan akli terkait dengan iman kepada hari akhir. Dapat menyebutkan pengertian iman kepada hari akhir, dapat menyebutkan macam-macam hari akhir, dapat mengidentifikasi proses kehidupan di akhirat, dan yang terakhir dapat menunjukkan sikap mawas diri, membiasakan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Itu tadi tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kalian mempelajari tentang bab ini. Sekarang kita lanjut pada pokok pembahasan. Yang pertama kita bahas mengenai makna iman. Di sini makna iman ada yang menurut bahasa dan ada yang menurut istilah. Kalau makna iman menurut bahasa yaitu percaya. Sedangkan makna iman menurut istilah yaitu percaya dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi makna iman itu harus betul-betul percaya dengan sepenuh hati. Kalau sudah percaya dengan sepenuh hati, maka ucapkanlah dengan lisan. Tidak hanya cukup ucapkan dengan lisan, maka buktikanlah dengan perbuatan. Itulah makna iman yang sebenarnya. Pembahasan selanjutnya tentang iman kepada hari akhir. Apa itu iman kepada hari akhir? Yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Jadi, iman kepada hari akhir yaitu kalian harus percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat nanti seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Tidak ada satupun yang bisa menghindarinya. Semua itu ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Jadi ketika trompet malaikat Israfil dibunyikan, seluruh alam akan hancur semuanya. Semua manusia akan mati. Naudzubillahi min dzalik, kalau kita mati ketika hari kiamat. Kenapa? Karena seburuk-buruknya manusia itu mati ketika hari kiamat. Kenapa bisa begitu? Karena ketika hari kiamat itu sudah tidak ada suara adzan sedikit pun. Semua akhlak manusia itu seperti hewan. Maka pertebalkanlah iman kalian, perbanyaklah ibadah kalian. Semua itu akan menjadi bekal kalian di akhirat. Mumpung masih ada umur, karena tidak ada yang tahu umur kita sampai kapan di dunia ini. Selanjutnya yaitu rukun iman. Saya yakin kalian semua pasti sudah tahu apa saja rukun iman, jumlahnya ada berapa. Tapi jangan sampai keliru, mana yang rukun iman, mana yang rukun Islam. Tapi perlu kalian ketahui, segala rukun, semua yang namanya rukun itu harus disebutkan secara berurutan. Rukun apapun itu, entah itu rukun sholat, entah itu rukun wudhu, itu harus disebutkan secara berurutan. Kita kembali kepada rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, yang terakhir, iman kepada qada dan qadar.
Jadi, iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Selanjutnya dalil nakli tentang iman kepada hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Di sini sudah sangat jelas bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya. Jadi bukan hanya isapan jempol belakang, bukan sekedar gosip saja, tapi ini nyata adanya, karena semua itu sudah termaktub atau sudah tertuliskan dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 7. Selanjutnya kita bahas tentang macam-macam kiamat. Apa saja macam-macam kiamat? Macam kiamat ada dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro yaitu kiamat kecil. Maksudnya apa? Yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Sebenarnya kiamat sugro itu sudah banyak sekali cirinya yang terjadi di dunia ini. Maka pertebalkanlah iman kalian, banyak-banyak ibadah ya. Selanjutnya kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro yaitu kiamat besar. Maksudnya terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Nah, ketika kiamat kubro ini semuanya akan hancur semuanya. Selanjutnya kita bahas ciri-ciri tanda kiamat. Kita bahas kiamat sugro dulu ya. Apa saja ciri-ciri kiamat sugro? Sebenarnya ciri-ciri kiamat sugro itu banyak sekali dan sudah banyak terjadi di dunia ini, yaitu kecelakaan, itu merupakan ciri-ciri kiamat sugro. Kemudian tsunami. Nah, tsunami ini merupakan ciri-ciri kiamat sugro. Padahal tsunami ini mengerikan ya, tapi nanti lebih mengerikan lagi ketika di kiamat kubro. Selanjutnya banjir, itu juga merupakan ciri kiamat sugro, sudah banyak terjadi. Tanah longsor juga sudah banyak terjadi, itu merupakan ciri-ciri kiamat sugro. Kemudian matinya seseorang karena sakit, itu juga ciri-ciri kiamat sugro, dan banyak yang lainnya. Kemudian ciri-ciri kiamat kubro itu apa saja? Itu juga banyak sekali, seperti munculnya Dajjal. Nah, ini yang paling jelas, munculnya Dajjal. Lah, ini yang paling jelas sekali, munculnya Dajjal. Dajjal itu ibaratnya lebih kejam dari iblis. Jangan sampai kita terpengaruh oleh tipu daya atau rayuan Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Lah, ini juga merupakan ciri-ciri dari kiamat kubro. Biasanya matahari itu kan terbit dari timur. Lah, ini nantinya akan terbit dari barat. Selanjutnya munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Apa itu Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj itu merupakan makhluk kecil, nanti akan muncul ketika mendekati kiamat kubro. Kemudian munculnya Nabi Isa. Nah, ini Nabi Isa ini akan turun ke bumi, nantinya akan memerangi Dajjal. Kemudian adanya gerhana di barat dan lain sebagainya. Selanjutnya kita bahas tentang kejadian kiamat kubro. Apa saja kejadian ketika kiamat kubro? Jadi, ketika kiamat kubro, malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala untuk pertama kali. Dan setelah itu, seluruh makhluk akan mati, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian, coba kita bayangkan, langit akan menjadi terpecah belah. Padahal kita ketahui langit itu begitu indah, berwarna putih kebiruan, nantinya itu akan terpecah belah.
kemudian matahari digulung-gulung ke bumi. Kita ketahui matahari itu sungguh panas sekali, nanti akan digulingkan ke bumi. Selanjutnya bintang-bintang akan berjatuhan. Bintang di atas sana sungguh indah bila dilihat, nantinya itu akan berjatuhan ke bumi. Kemudian lautan meluap seperti tsunami, tapi ini lebih parah, lebih dahsyat dari tsunami, dan airnya menjadi sangat panas. Kemudian gunung-gunung berhamburan seperti bulu. Padahal kita ketahui gunung-gunung itu sangat besar, tapi nantinya itu akan berhamburan seperti bulu, dan manusia akan berterbangan seperti debu. Semua itu sungguh nyata adanya. Selanjutnya kita bahas tentang proses kehidupan di akhirat. Yang pertama yaitu yaumul barzah. Kita ketahui dulu apa itu arti yaumul. Yaumul yaitu hari. Dan apa maksudnya yaumul barzah? Yaumul barzah yaitu merupakan awal proses kehidupan di akhirat, yaitu alam kubur, merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas alam dunia dan alam akhirat. Selanjutnya setelah kita melewati yaumul barzah, kita akan melewati yang namanya yaumul ba'ats. Apa itu yaumul ba'ats? Yaumul ba'ats yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur menuju ke padang mahsyar. Jadi nantinya kita semua ketika hari kiamat, yaitu ketika kiamat kubro, nantinya semuanya akan dibangkitkan dari alam kubur, kemudian bersama-sama akan menuju ke padang mahsyar. Selanjutnya kita bahas tentang yaumul hasyar atau yaumul mahsyar. Apa yaumul hasyar atau yaumul mahsyar? Yaitu merupakan hari di mana kita akan dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Jadi kita semuanya nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kita tidak tahu siapa kanan dan kiri kita. Kita juga tidak tahu siapa di depan dan di belakang kita. Dan perlu kalian ketahui, ketika di padang mahsyar nanti jarak kita dengan matahari itu sangat dekat sekali. Padahal kita ketahui jarak matahari dengan kita ketika di dunia itu sangat jauh sekali, tapi terasa panas sekali. Padahal nanti ketika di padang mahsyar itu jarak matahari dengan kita itu sangat dekat sekali. Bisa dibayangkan bukan betapa panasnya. Tapi semua itu akan menjadi dingin. Itu semua tergantung amal perbuatan kalian. Jadi semua itu yang menjalankan amal perbuatan kalian di akhirat, maka perbanyaklah ibadah kalian, maka perbanyaklah kalian berbuat baik. Kemudian yaitu setelah yaumul hasyar dan yaumul mahsyar, kita lanjut ke yaumul mizan atau yaumul hisab. Apa itu yaumul mizan atau yaumul hisab? Yaitu hari ditimbangnya atau diperhitungkannya seluruh amal baik dan buruk manusia. Jadi ini kita akan melalui ditimbangnya atau diperhitungkannya. Dan perlu kalian ketahui, hisab pertama kali yang ditanya di akhirat yaitu sholat. Ayo, siapa yang belum lengkap sholat 5 waktunya, jangan sampai terlewatkan, karena awal atau pertama kali yang dipertanyakan yaitu tentang sholat. Kemudian yang kelima yaitu surga dan neraka. Jadi setelah ditimbang, setelah diperhitungkan, nah kalian akan menuju kemana? Ke surga atau ke neraka? Ketika di surga itu tempat balasan bagi manusia yang beramal baik. Kita tahu surga itu bahwasanya indah sekali, tapi sebenarnya surga itu lebih indah sekali dari yang kita bayangkan. Tidak ada yang menyamai di dunia ini, karena surga itu lebih indah daripada di dunia ini. Sebaliknya kalau neraka itu adalah tempat balasan bagi manusia yang beramal buruk. Kita tahu neraka itu sangat panas sekali, sangat mengerikan sekali. Tapi sebenarnya neraka itu lebih mengerikan dari yang kita bayangkan. Nanti sebelum kalian masuk neraka atau masuk surga, itu nantinya kalian akan melewati yang namanya jembatan Shirotol Mustaqim. Jembatan Shirotol Mustaqim nantinya kamu akan berjalan di atasnya tanpa menggunakan alas kaki, dan jembatannya itu sebesar apa? Kalian tahu, sehelai rambut kalian masih dibagi menjadi 7.
Lah, kalian akan berjalan di atasnya. Nah, yang berjalan itu nanti kaki kalian, tapi sebenarnya yang memperjalankan kaki kalian tuh amal perbuatan kalian selama di dunia. Nah, kalau amalmu berat di buruk, maka kamu akan langsung terjun ke neraka. Di situ kamu akan mendapatkan balasan bagi manusia yang beramal buruk. Nah, sekarang terserah kalian. Kalian lebih memilih masuk surga atau lebih memilih masuk neraka? Kalau kalian ingin masuk surga, perbanyaklah berbuat baik, perbanyaklah ibadah kalian, terutama ibadah sholat kalian. Saya yakin semuanya pasti ingin masuk surga. Semoga kita semua menjadi ahli surga ya. Amin. Allahumma amin. Kemudian kita masuk ke evaluasi pembelajaran ya. Coba saya tes apakah kalian betul-betul paham apa tidak. Untuk evaluasi yang pertama yaitu pengertian yaumul barzah. Apa tadi pengertian yaumul barzah, masih ingat? Kemudian yang kedua, makna iman kepada hari akhir. Tadi sudah kita bahas apa makna iman kepada hari akhir. Selanjutnya yaitu sebutkan ciri-ciri kiamat sugro. Masih ingat tidak apa saja tadi ciri-ciri kiamat sugro? Selanjutnya yaitu sebutkan ciri-ciri kiamat kubro. Apa saja ciri-ciri kiamat kubro? Sebutkan ya. Kemudian pengertian yaumul ba'ats. Apa tadi yaumul ba'ats? Masih ingat? Evaluasi yang terakhir yaitu siapa malaikat peniup trompet sangkakala? Pasti semua tahu. Nah, kemudian kalian tolong tuliskan komen di bawah ya. Dengan caranya seperti ini. Paling atas nama lengkap kalian, kemudian kalian berasal dari sekolah mana, kemudian bawahnya baru jawaban kalian. Jangan lupa untuk tulis komen di bawah ya. Selanjutnya sebelum saya akhiri, pesan motivasi untuk kalian. Janganlah pernah meninggalkan sholat wajib 5 waktu, karena hisab pertama kali yang ditanya di akhirat kelak yaitu sholatmu. Saya harap perbaiki sholat kalian ya. Sholatlah 5 waktu dengan tepat waktu. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dan saya akhiri. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.